Banyak subscriber Mina Mandiri yang memang mengikuti channel kami sebagian besar tujuannya ya untuk cari tahu informasi kerja ke luar negeri. Bagaimana caranya bisa kerja di sana? Terus enaknya negara yang cocok buat mereka itu seperti apa? Sebenarnya itu semua sudah kami jawab ya. Kamu bisa cek aja satu persatu konten sebelumnya di channel ini. Kalau ngomongin alasan kenapa memutuskan untuk bekerja di luar negeri, jawaban yang sering kami temui adalah penghasilan yang lebih besar. Lebih dari apa yang didapatkan di Indonesia. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, kerja ke luar negeri itu nggak hanya penghasilan besar yang bisa kamu dapatkan, salah satunya kamu bisa dapatkan koneksi dan jaringan pertemanan yang lebih luas di luar negeri. Tapi ada juga sih beberapa orang yang berniat bekerja di sana hanya karena alasan yang sederhana, seperti mereka bosan hidup di Indonesia, akhirnya cari suasana baru di luar negeri, walaupun sebenarnya mereka juga hidup berkecukupan di sini. Intinya, mereka yang ingin memutus bekerja ke luar negeri tujuannya adalah agar hidup mereka lebih bahagia sesuai apa yang mereka inginkan. Di video kali ini, kami nggak akan membahas kelebihan bekerja di luar negeri karena sudah kami bahas di konten sebelumnya ya. Tapi pembahasan kali ini lebih menjelaskan apakah hidup di luar negeri lebih enak atau sebaliknya. Tujuan kami mengangkat tema ini adalah memberikan gambaran buat kalian yang memang dari dulu punya keinginan tinggal di luar negeri, tapi masih ragu dan bimbang. Atau ada kerabat nih yang ngajak kamu untuk bekerja, tapi masih takut karena nggak tahu lingkungan di sana seperti apa. Atau mungkin juga kamu sudah punya gebetan nih, tapi masih takut apakah lebih enjoy menjalani kehidupan di sana atau justru mending tinggal di Indonesia aja. Nah, kita kumpas tuntas yuk, kenapa hidup di luar negeri itu jauh lebih enak daripada di Indonesia. Tonton video ini sampai habis ya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Yang pertama, masih nggak jauh-jauh dari penghasilan sih. Karena balik lagi, kalau nggak kerja, bagaimana kita bisa dapat uang kan? Apalagi kalau kamu sudah memutuskan tinggal di negeri orang yang memang dituntut untuk lebih mandiri. Walaupun mungkin dari kamu yang nonton video ini masih kuliah, tapi apakah kamu masih mengandalkan bantuan orang tuamu terus-terusan? Ya, seenggaknya bisa beli apapun dengan uang sendiri, itu suatu kebanggaan buat dirimu loh. Uang memang bukan segalanya ya, tapi segalanya butuh uang. Apalagi buat kamu yang sudah berkeluarga dan punya anak, pasti kebutuhan juga semakin tinggi. Memang untuk biaya hidup di luar negeri itu nggak murah, tapi sebanding dengan gaji atau penghasilan yang kamu dapatkan sangatlah worth it. Kita ambil salah satu contoh, beberapa kandidat Mina Mandiri yang bekerja di Australia dengan jalur WHV atau Working Holiday Visa. Mereka bilang kalau tinggal dan bekerja di Australia itu lumayan enak, walaupun harus bekerja keras ya. Mereka bisa dapat gaji 25-30 juta per bulannya dengan biaya hidup sekitar 10-20 juta per bulan, itu sudah termasuk akomodasi makan dan lain-lainnya. Tapi balik lagi, kalau masalah biaya hidup itu tergantung masing-masing pribadi. Kalau pintar-pintar saving money, kamu bisa nabung 5-15 juta. Tapi kok sedikit ya? Ya memang visa jenis ini bukan full untuk bekerja, tapi diperuntukkan untuk kalian yang ingin berlibur sekaligus cari penghasilan. Plusnya kamu bisa dapat koneksi atau pengalaman yang nanti bisa menunjang karirmu di Australia. Beda cerita kalau kamu mengambil jenis visa 482, karena visa ini diperuntukkan untuk kamu yang punya skill atau keahlian mumpuni dan siap bekerja profesional. Tentu gajinya bisa sampai 50 juta per bulannya. Bagi yang sudah berkeluarga atau punya anak, pilihan ini sangat worth it nggak sih? Meskipun rata-rata biaya hidup di Australia cukup tinggi, namun sepadan dengan penghasilan yang kamu terima. Kamu masih bisa menabung, bisa beli barang-barang wishlistmu yang mungkin kalau di Indonesia rasanya agak susah untuk menggapainya. Kamu juga bisa masih berlibur ke tempat-tempat yang nggak akan kamu temukan di Indonesia. Dan untuk melakukan semuanya pasti butuh uang lebih kan?
Yang terpenting adalah memutuskan tinggal di luar negeri bisa memperbesar kemungkinan dirimu untuk memiliki standar kehidupan yang lebih baik. Ada satu hal yang harus benar-benar dipertimbangkan adalah memilih tujuan negara yang pas untuk dirimu. Misalnya, kamu pilih negara Australia. Kamu hitung-hitung dulu kemampuan finansial kamu karena biaya ke Australia itu nggak murah ya. Tapi gajinya juga lebih tinggi. Berbeda lagi kalau tujuanmu ke Eropa. Misal kamu memutuskan ke Hungaria atau Polandia dengan biaya yang nggak terlalu tinggi, tetapi gaji yang kamu dapatkan lebih rendah dari Australia. Kandidat Bina Mandiri yang sudah bekerja di sana rata-rata memiliki gaji antara 10-15 juta per bulan. Nah, dengan gaji sebesar itu, pertimbangkan dulu matang-matang jika kamu bawa keluarga. Sebenarnya biaya hidup sendiri di Eropa itu cukup murah, rata-rata 3-5 juta per bulannya. Apalagi sudah banyak perusahaan di sana yang menawarkan akomodasi gratis. Jadi nggak usah repot-repot cari tempat tinggal lagi. Tapi kalau untuk biaya hidup keluarga di sana, kami sarankan kamu harus pikir-pikir dulu ya. Mungkin negara Eropa cocok buat kamu yang masih muda dan single yang ingin menabung untuk mempersiapkan masa tuamu atau yang sudah berkeluarga dengan resiko meninggalkan mereka di tanah air tercinta ini. Siapa tahu kamu kalau sudah betah dan penghasilanmu dirasa sudah lebih dari cukup, kesempatan mengajak keluarga masih bisa dicapai. Inti dari penjelasan topik tadi memberikan gambaran bahwa tinggal di luar negeri adalah salah satu solusi terbaik bagi beberapa orang yang menginginkan kehidupan sesuai dengan ekspektasi mereka, terutama dalam segi finansial. Ya, siapa tahu keran rezekimu terbuka ketika tinggal di sana dengan harapan mendapatkan kebebasan finansial semudah mungkin dan memberikan kebahagiaan orang lain, terutama keluarga kamu. Yang kedua, kualitas hidup. Menurut data terbaru dari Numbeo, kualitas hidup di Indonesia menempati urutan 74 dari 84 negara. Menunjukkan bahwa posisi ini cukup memprihatinkan ya dalam perbandingan negara lainnya. Indeks kualitas hidup di Indonesia berada di angka 92, sangat jauh jika dibandingkan dengan negara yang kualitas hidupnya terbaik, yaitu Luxembourg dengan indeks 200,1. Banyak faktor yang mendukung kenapa Indonesia menempati urutan ke-11 terendah dalam kualitas hidup, yang mana biasa kita temui dan rasakan sehari-hari seperti kualitas kesehatan yang masih rendah, banyaknya kejahatan yang masih sering terjadi di sekitar, pendapatan masyarakat yang bisa dikatakan jauh dari kata ideal, polusi di mana-mana, dan masih banyak lagi. Nah, kalau sudah mendengarkan fakta seperti ini, apakah dari kalian pernah berpikir dan bertanya, apakah kita lahir salah negara ya? Ya, meskipun pertanyaan tersebut lebih mengarah kurang bersyukur, ya tapi sebagai manusia wajar nggak sih dengan pertanyaan receh seperti itu? Menandakan kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Lalu, apakah sudah saatnya kita pindah ke luar negeri? Untuk pertanyaan ini, jawaban sangat subjektif. Bisa iya atau juga mungkin tidak. Tergantung latar belakang setiap individu masing-masing. Bagi yang berpendapat lebih enak tinggal di Indonesia, mungkin mereka cenderung memiliki kehidupan yang layak di sini, dan mereka merasa nyaman untuk menjalaninya. Karena balik lagi, kalau kita punya lebih banyak uang, semua akan terasa mudah kan? Ingin beli makan, tinggal pesan di HP aja. Makanan sudah tersedia tanpa harus repot-repot keluar rumah. Beli rumah atau mobil punya uang lebih tinggal beli cash. Sementara orang lain harus kredit bertahun-tahun, atau yang masih mampu beli motor, kalau siang bolong kepanasan, kalau hujan kehujanan, yang pasti tidak lebih mudah. Tapi nggak sedikit juga orang yang sudah berkecukupan di Indonesia memilih untuk tinggal di luar negeri karena menginginkan kualitas hidup yang lebih baik daripada di Indonesia. Kita bandingkan aja deh dengan negara tetangga seperti Singapura, salah satu negara maju di dunia. Mungkin dari kamu yang lagi nonton video ini pernah berkunjung ke Singapura, kamu bisa merasakan perbedaannya kan? Ya, kita ambil contoh sederhana yakni kesadaran akan membuang sampah sembarangan. Di sana kamu akan jarang sekali menemukan sampah di jalan, putung rokok di mana-mana seperti Indonesia.
Sebagian orang juga memutuskan untuk tinggal di luar negeri karena beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, seperti kesehatan misalnya, yang mana sistem kesehatan terbaik saat ini adalah Singapura. Ya, kita tahu kan banyak artis-artis kaya kalau berobat tujuan utama ke negara Singapura, ya karena kualitasnya saat ini menjadi yang terbaik. Kemudian soal pendidikan, saat ini yang terbaik adalah Finlandia. Negara ini dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Sistem pendidikan di Finlandia banyak dijadikan rujukan bagi negara-negara lain di dunia. Finlandia bisa membuktikan bahwa pendidikan bisa berjalan dengan menyenangkan. Jam belajar siswa-siswa di Finlandia sangat pendek, tidak seperti jam belajar di negara-negara lainnya. Meskipun begitu, tingkat pendidikan di Finlandia adalah yang terbaik di dunia saat ini. Tentunya, pendidikan seperti ini diharapkan banyak orang tua yang ingin memberikan terbaik buat anaknya, dengan harapan mereka bisa lebih sukses melebihi orang tuanya. Balik lagi ke masing-masing individu ya, memutuskan tetap tinggal di sini atau merantau ke luar negeri, kamu harus pertimbangkan matang-matang. Buatlah tujuan atau target untuk kehidupanmu ke depannya. Pikirkan juga plus minusnya, karena hidup di Indonesia pasti juga banyak enaknya. Dan sebaliknya, tinggal di luar negeri dengan kualitas hidup yang tinggi, pasti juga banyak hal yang gak enak yang kamu harus hadapi nantinya. Jadi putuskan dengan bijak ya. Nah, itu dulu penjelasan dari kami ya. Jangan lupa, tinggal di luar negeri bukan hanya soal uang, tapi juga tentang memperluas jaringan dan membuka pintu untuk peluang baru yang mungkin tidak kamu dapatkan di Indonesia. Mulailah dengan langkah kecil dan persiapkan dirimu sebaik mungkin sebelum memutuskan untuk merantau ke luar negeri. Stay tune karena di konten berikutnya kita akan membahas lebih banyak lagi informasi seputar kerja ke luar negeri. Be smart worker for better future.